Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ibadah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ugliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa a'tinal khaira wa adfa'anna syarra wa najjina washfina ya rabbal alamin. Kaifa halukum ya syabab? Alhamdulillah fi hadhil lailatul mubarakah insyaallah nukmil dirasatana ay dawratana yakni fi kitab Arba'in An-Nawawiyah. Malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kesempatan untuk melanjutkan kajian kita atau daurah kita di pembahasan kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah. Siap semuanya? Siap. Walaupun udah ada yang tok-to'a ra'sahu, udah ada yang kepalanya seperti ayam, tok-to'a, tapi nggak apa-apa insyaallah karena majelis ilmu itu telah Allah naungi di dalamnya malaikat-malaikat rahmah dan juga telah Allah naungi di dalamnya keberkahan insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Naqra al-Fatihah khususan, kita bacakan al-Fatihah khusus untuk muallif kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah yaitu Al-Imam Muhyiddin bin Syarafuddin An-Nawawi beserta pensyarah kitabnya dan juga masyayikh kita dan juga asatid kita. Nafa'anallahu bi'ulumihim wa yubarik lana bi barakatihim wa yumaddidana bi madadihim. Bisil asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ats-tsalits wal 'ishrun, hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian atau setengah dari iman. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Dan zikir alhamdulillah yaitu zikir dengan memuji Allah, tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamlaani au tamlaa. Jadi ada dua riwayat, ada yang bilang tamlaani yaitu keduanya subhanallah walhamdulillah, ada yang bilang tamla yaitu alhamdulillah. Ma bainas samai wal ardi. Jadi zikir atau pujian kita kepada Allah berupa kalimat subhanallah walhamdulillah itu memenuhi tamla'a, mala'ayam la'u, dari kalimat mala'ayam la'u yaitu memenuhi. Timbangan itu memenuhi ma bainas samai wal ardi. Memenuhi di antara langit dan juga bumi. Was-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Was-shadaqatu burhanun. Shadaqah itu adalah burhan, petunjuk. Was-sabru diyaun. Sabar itu adalah sinar. Dia itu sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu merupakan hujjah, yaitu yang akan memberikan syafaat kita kelak di hari akhir. Laka untuk dirimu, au alaika atau sebagai bumerang untuk dirimu. Kullun nasi yagdu fabai'u nafsahu. Setiap manusia berusaha. Yagdu
di pagi hari untuk melakukan kebaikan, fabai'u nafsahu, dan dia bai itu artinya diistilahkan perniagaan. Artinya kalau pagi hari kita melakukan pekerjaan dan niat yang baik, famu'tiquha, maka pekerjaan itu, perbuatan itu dari kita sudah niat di awal di pagi hari sampai kita tidur lagi sampai ke rumah, maka amalan itu famu'tiquha itu akan menjadikan kita mu'tiq, terhindar atau terbebas dari yang namanya api neraka. Au mubiquha, atau sebaliknya, mubiquha ini kalau di pagi hari kita banyak melakukan kemaksiatan, sudah tidak baik niatnya dari pagi, dari bangun tidur marah terus, dengkian terus, famubiquha, maka dia itu memberikan dirinya, perniagaan dia untuk syaitan. Nah, diistilahkan bahwa jika di pagi hari dia melakukan kebaikan, maka dia telah berniaga dengan Allah. Tetapi sebaliknya, jika dia di pagi hari melakukan kemaksiatan, maka dia melakukan perniagaan atau menyerahkan dirinya kepada syaitan. Nah, famutikuha, mereka yang beriman, mereka yang melakukan kebaikan dari pagi sampai tidur kembali, famutikuha, maka ganjarannya dia akan terbebas. Kenapa? Karena dia telah berniaga dengan Allah. Dan sebaliknya, mubikuha itu kalau dari pagi dia melakukan kemaksiatan, maka seakan-akan dia telah dibeli dirinya oleh syaitan dan akan diantarkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mulailah pagi kita, di awal hari kita, yaitu kebaikan dan juga niat yang baik untuk melakukan bermuamalah dengan sesama. Nah, hadis yang ke-23 ini bisa kita simpulkan, satu, bahwa bersuci itu setengah dari iman, memiliki makna bahwa syarat sahnya sholat adalah bersuci. Nah, syatrul al-iman. Al-iman ini ada dua versi. Yang pertama, al-iman adalah keimanan seseorang. Yang kedua adalah sholat. Jadi sholat. Jadi sebelum sholat bukan hanya kita berwudu saja, tapi harus lengkap. Apa Ustadz? Toharoh jasadiyah dan toharoh batiniyah. Biasanya kalau kita wudu dan di kelas 2 atau di kelas 3 kita belajar di pesantren ini, itu setiap gerakan ada doanya kalau wudu, benar? Membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu. Membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wasibni hisabai yasira. Membasuh tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bi shimali wa au min warai dhahri. Rambut, Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nari. Telinga, Allahumma ja'alni minal ladzina mustaminal qaul wa yattabi'una al hasanah. Kaki, Allahumma tsabbit qadami ala. Jika itu berhasil kita rutinkan, setelah wudu bercahaya kita. Didoain, ya Allah, Allahumma bayyid wajhi, putihkan sinari wajahku, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, di mana hari itu ada dua wajah, wajah yang bersinar dan juga wajah yang gelap, maka tunjukkan kepadaku wajah yang terang ya Allah. Doa tuh. Allahumma altini kitabi, berikan ya Allah kitab amal perbuatanku dari yang kanan, wa hasibni, dan hitung perbuatanku hisaba yasira, dengan hisab yang mudah. Nah, itu doa. Maka jika bisa kita rutinkan ini, bukan berarti harus lama-lama ya, Allahumma bayyid wajhi, nanti yang di belakang ngantrinya lama. Wudu itu bisa 10 menit, belum dihitung sama mudabbir-mudabbirah pengurusnya. Nah, maka hal yang harus kita rutinkan adalah satu, toharoh jasadiyah, yaitu wudu, dan juga toharoh batiniyah. Jadi sebelum sholat, sucikan dulu diri dan jiwa kita. Walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'ama bainas sama wal ard.
zikirnya kita dengan memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, itu dapat memenuhi timbangan kebaikan kita. Subhanallah walhamdulillah, ditambah lagi itu, dikuatkan lagi, takkid lagi dengan kalimat sebelumnya, bahwa dengan kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, ditambah lagi, maka zikir ini dapat memenuhi kebaikan-kebaikan kita antara langit dan juga bumi. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Artinya apa Ustaz? Salat itu yang artinya nurun itu nurun zahir ala wajhil musolli fid dunya wa yaumil qiyamah. Orang yang melaksanakan salat dengan baik, memberikan hak salat, rukun salat dijalani, maka dia akan disinari nur. Di mana? Di dunia dan juga di akhir kelak nanti. Wasodaqatu burhanun, sodaqah itu sebagai petunjuk, dalil bahwasanya dia adalah orang yang beriman, maka disebut as-sodaqah burhan. Wasobru diyaun, wasobru diyaun, dan sabar itu adalah sinar. Kuatan mana? Nur atau dia? Ada yang tahu? Dia, sahih. Ada yang hafal ayatnya? Walladzi ja'ala syamsa diya'au wal qamar nur. Dan dialah yang menjadikan matahari itu dia dan bulan itu nur. Nah, kalau kita belajar pelajaran ilmu pengetahuan alam, bulan itu dapat cahaya dari mana? Matahari. Baik. Berarti kuatan mana? Cahaya bulan atau cahaya matahari? Nah, ayat itu walladzi ja'ala syamsa dia, syams dia, wal qamar nur, yang menjadikan matahari itu dia, sinarnya kuat, wal qamar nur, qamar itu bulan dengan cahaya yang ringan. Maka di sini as-sabru dia, sabar itu lebih utama daripada salat. Sabar itu bisa lebih utama daripada salat. Kenapa? 3 hal. 1, sabar itu sabit ala ta'ah. Sabar berarti dia teguh dalam hatinya untuk selalu taat kepada Allah. Karena banyak beberapa yang kita amati di luar sana itu tidak sabar dia dengan ketaatan kepada Allah. Ada rasa bosan, ada rasa kok ibadah gini-gini aja, coba libur sehari. Nah, dia nggak bersabar. Maka di sini kekuatan sabar di antaranya adalah as-sabru tsabitun 'ala ta'ah. Sabar itu bisa menguatkan ketaatan. Yang kedua, as-sabru tsabit 'ala tarkil ma'siyah. Kesabaran itu mampu menguatkan kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Ngelihat teman kita jalan-jalan, nggak sholat isya, nggak sholat maghrib, atau misalkan dia makan daging babi misalnya, kalau kita lihat, kita saksikan, enak banget kayaknya, kriuk-kriuk itu daging babi itu. Ya, tapi di sini as-sabru, kesabaran ini karena kita telah menganut agama dinul haq, yaitu agama Islam, maka di sana ada aturan mainnya. As-sabru au tsabit ala tarkil ma'siyah, meninggalkan kemaksiatan. Yang lain enak banget maksiat, kita harus sabar. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah as-sabru tsabat au tsabit alal ibtilaat. Nah, kalau tadi sabar taat sama perintah Allah dan larangan Allah, yang kedua sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, yang ketiga sabar atas cobaan dari Allah. As-sabru tsabatun alal ibtilaat. Nah, ada ungkapan menarik dari guru kita Maulana Syekh Alam Muhammad Mustafa Naimah hafizahullah taala. Orang awam jika diberi, apa yang dia lakukan? Syakar. Orang awam tuh, idza a'tahu syakarna wa idza muni'na sabarna. Jika dia diberi kenikmatan, ini orang awam nih, kita yang belum tingkatannya tinggi. Jika diberi kenikmatan, kita bersyukur. Jika diberi cobaan, wa idza muni'na sabar. Nah, sabar. Sahih.
hamba-hamba pilihan Allah. Jika diberi nikmat, mereka kasih ke orang lain. Dan jika mereka diberi cobaan, syakarna, mereka bersyukur. Jika diberi nikmat, mereka berikan ke orang lain. Artinya bukan hanya kenikmatan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga, biar orang lain merasakan. Ini hamba-hamba pilihan Allah. Wa idza muni'na syakarna. Kalau kita diberi cobaan, bersyukur. Nah, itu hamba-hamba pilihan Allah. Kalau kita terus istiqomah, insya Allah ketika bala ataupun musibah datang menghampiri kita, kita tidak sedih. Kita bersyukur, ya Allah, terima kasih Kau telah memperingatkan aku dengan keadaan seperti ini. Itu berarti selalu husnudzon sama Allah. Kalau sudah bisa husnudzon sama Allah, maka apa yang datang menghampiri kepada dia, dia selalu bersyukur. Berat ya? Berat apa ringan itu? Belum dijajan, belum dimudif atau dikirimin paket, dia bersabar, alhamdulillah, terima kasih mama, bulan ini belum dikasih. Bisa? Nah, kita coba nanti ya. Nggak taunya nggak jadi perpulangan, bersyukur atau gimana? Nggak bersyukur ya, musibah itu ya. Baik, itu hadis yang ke-23. Al hadis ar-rabi wal ishrun. Wah, ini kita masuk hadis yang panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi. Beliau mendengar Rasulullah bersabda bahwa kalimat atau hadis ini diriwayatkan an rabbihi azza wa jalla, dari Allah Ta'ala. Artinya adalah hadis qudsi. Pertanyaan Ustadz, kalau kita sholat baca hadis qudsi sah apa enggak? Sholat nih, kita nggak baca surat pendek, tapi kita baca hadis qudsi, sah enggak? Sah enggak? Ini kan perkataan Allah, sah atau tidak? Tidak. Hadis qudsi lafzunnya dari siapa? Lafaznya hadis qudsi. Lafaznya dari Rasulullah. Maknanya dari Allah. Kalamullah, lafaz dan makna dari Allah. Itu bedanya. Yang kedua, hadis qudsi dan juga Al-Qur'an, hadis qudsi itu tidak bernilai ibadah ketika dibacanya. Tapi Al-Qur'an bernilai ibadah. Maksudnya apa Ustadz? Kalau Al-Qur'an ketika dibaca bisa di dalam sholat, tapi hadis qudsi nggak bisa. Jadi kalau nanti kalian menemukan ada imam yang baca hadis qudsi, dah jangan diikutin. Oke? Kenapa? Karena dia tidak memahami esensi dari hadis qudsi itu apa. Baik. Fima yarwihi an rabbihi. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Azza wa jalla annahu qala, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama. Wahai hambaku, inni haramtu zulma, aku telah mengharamkan kezaliman ala nafsi, di dalam diriku, yakni dalam zat Allah, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan perbuatan haram itu haram untuk kalian lakukan. Nah, perkara-perkara haram khususnya zalim itu perkara yang tidak boleh dan diharamkan oleh Allah. Maka wa ja'altuhu bainakum muharrama, aku jadikan kezaliman itu haram bagi kalian. Fala tadzalamu. Nah, tadzalamu itu musyarakah, wazannya tafa'ala. Maka janganlah kalian saling menzolimi satu dengan lainnya. Nah, fala tadzalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu, wahai hambaku. Nah, yang tadi pertama, jangan zalim. Itu poin pertama. Yang kedua, wahai hambaku kullukum dhall, semua dari kalian itu sesat. Illa man hadaituhu, kecuali mereka yang telah aku berikan petunjuk di dalamnya. Ingat, tugas kita bukan mengubah orang, tapi tugas kita cukup berdakwah, menasihati. Setelah itu diterima ataupun tidak, kita terlepas dari itu. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi. Nah, jadi bukan
Kita yang memberi hidayah kepada orang lain. Ketika kita melihat teman kita atau saudara kita misalkan nggak sholat nggak, ditarik-tarik. Sholat nggak, neraka ente. Nah, tugas kita mengajak, bukan menghukumi. Ya kan? Tugas kita mengajak, bukan menghukumi. Nah, kenapa? Illa man hadaituhu, artinya hidayah itu dari Allah. Fastahduni ahdikum. Mintalah petunjuk kepadaku, maka aku akan berikan petunjuk kepada kamu. Ya ibadi, itu yang kedua. Yang ketiga, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'iun, setiap dari kalian itu lapar. Illa man at'amtahu, kecuali mereka yang telah aku berikan. Fastat'imuni ut'imkum, mintalah makanan itu kepadaku, maka aku akan berikan makanan itu kepada kalian. Artinya apa? Makanan, rezeki itu ada dua versinya. Harus dengan kasbun. Yang kedua itu adalah fadlu minallah. Jadi ada cerita menarik antara Imam Malik bin Anas dan juga Imam Syafi'i tentang rezeki. Kata Imam Syafi'i, wahai guru, rezeki itu dicari, bukan nunggu. Kata Imam Malik, wahai muridku, rezeki itu sudah Allah atur, cukup kamu duduk, nggak usah bekerja, rezeki akan datang. Kata Imam Syafi'i, tetap guruku harus yang namanya mencari rezeki itu, bekerja. Ya sudah, berdebat antara guru dan murid. Tapi perdebatan ini tentu perdebatan ilmiah. Lalu ketika itu Imam Syafi'i keluar, mengambil satu buah apel, memetik, tentu dengan izin sang pemilik. Setelah itu diambil dua buah apel itu, satu buat dia, satu lagi buat gurunya. Itu Imam Malik. Nah, gurunya Imam Malik, ya. Lalu ketika itu diambil satu buat Imam Syafi'i, yang kedua buat gurunya Imam Malik. Dikasih apel itu. Nih, guru, apel. Coba kalau nggak ngambil, coba kalau nggak jalan, coba kalau nggak kerja, mana bisa dapat apel? No, saya dapat apel. Maka apel ini atas kerja saya, usaha. Lalu apa? Kata Imam Malik. Oke, kamu ambil. Satu lagi buat siapa? Ya buat kamu, guru. Ya sudah, diambil. Tuh kan, wahai muridku, aku nggak ngapa-ngapain, rezeki datang sendiri. Nah, ya kan? Cuma duduk nunggu Imam Syafi'i ngambil, metik, datang rezekinya. Imam Syafi'i geleng-geleng kepala. Ya sudahlah, terserah antum lah, gitu ya. Maka istilahnya di sini rezeki itu ada dengan bil kasbi, ada juga min fadli rabbi. Nah, harus dengan yang namanya usaha dan juga ada yang namanya rahmat dari Allah. Tapi kita, makom kita, kedudukan kita itu jangan pasrah. Ya Allah, saya duduk aja, tolong berikan hujani saya hidangan. Anzilna ma'idatan minas sama. Ayam goreng turunlah, ayam bakar turunlah. Sampai kita beruban nggak akan turun. Malah yang datang ayam hidup dari Biovlog. Oleh karena itu harus dengan kasbun. Kasbun itu artinya mengambil, artinya mencari atau bekerja. Oleh karena itu makom kita, derajat kita untuk mendapatkan rezeki adalah dengan berusaha atau akhdhu bil asbab, mengambil asbabnya, yaitu dengan bekerja. Taib. Selanjutnya, yang ibadi kullukum arin. Setiap dari kalian itu tidak berbusana. Arin itu tidak berbusana atau telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali mereka yang telah aku berikan pakaiannya. Fastaksuni aksukum. Nah, maka mintalah pakaian itu kepadaku, aksukum, maka aku akan pakaikan kepada kalian. Nah, ini bukan hakikat ya. Hadis-hadis seperti ini jangan abstrak kita ambil, oh ternyata Allah akan memakaikan pakaian sama kita. Pertanyaannya ada lagi orang-orang yang gagal paham itu. Pakaiannya apa? Disro atau apa nih Ustaz? Nah, bukan. Artinya telanjang di sini sebelumnya kalian itu adalah umat-umat yang tidak berbusana. Tapi seiring berjalannya waktu Allah berikan kalian logika, Allah berikan kalian kemampuan, akhirnya yang tadinya nenek moyang kita yang tidak berbusana, hanya daun pisang, sekarang kita berbusana. Maka kalau kita saksikan orang-orang yang nggak berbusana, maka dia
kembali kepada nenek moyangnya. Nah, gitu ya. Illa man kasautu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhtiuna, wahai hambaku sesungguhnya kalian itu tukhtiuna billaili wan nahar, banyak sekali berbuat kesalahan di waktu malam dan juga di waktu siang. Wa ana aghfiru adzunuba jami'an, sedangkan aku mengampuni dosa kalian semuanya. Maka setelah itu apa? Fastaghfiruni aghfir lakum, mintakan ampun kepadaku, aku akan ampuni. Nah, ya ibadi innakum lan tablughu dharra fatadurruni, wahai ambaku innakum lam tablughu dharra fatadurruni, sesungguhnya kalian itu tidak akan menciptakan mara bahaya fatadurruni kecuali aku yang memberikannya itu. Walaupun kita berkumpul di antara kita sekelompok dari kita, itu nggak akan bisa memberikan mudarat untuk Allah atau untuk yang umat lainnya kecuali telah Allah berikan izin itu. Walan tablughu, nah kalimatnya lan, beda lam dan lan. Kalau lam ada potensi bisa melakukan, tapi kalau lan sampai hari kiamat tidak akan bisa. Nah ini bedanya nih. Walan tablughu nafa'i fatanfa'uni, kalian tidak akan mampu berusaha memberikan manfaat itu kepadaku kecuali fatanfa'uni, kecuali kalian meminta manfaat itu kepadaku. Ya ibadi, lanjut lagi. Nah kalau di kajian kelas 1 intensif dengan kelas 1 atau kelas 2, ya bunaya, sahih. Nah kalau ini ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hambaku, lau anna awwalakum, jika orang sebelum kalian, yaitu orang-orang sebelum kalian, wa akhirakum dan orang-orang setelah kalian, wa insakum dan manusia di antara kalian, wa jinnakum dan jin-jin di antara kalian, ini artinya makhluk yang lain, kanu ala atqa qalbi rajulin wa'idin minkum. Nah, kanu ala atqa, walaupun derajatnya takwanya tinggi, qalbi rajulin wa'idin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an, walaupun orang-orang sebelum kalian itu ketaatannya banyak berlebih, atau orang-orang setelah kalian nanti ketaatannya ketakwaannya berlebih, ma zada dzalika fi mulki syai'an, walaupun ketakwaan itu kalian itu banyak tidak akan mengubah apa? Mulki, yaitu kekayaanku. Ya. Ya ibadi lau anna awwalakum, wahai ambaku, lau annakum, jika di antara kalian atau orang-orang yang sebelum kalian, wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wa'idin minkum, kalau banyak yang durhaka di antara kalian atau orang-orang sebelum atau orang-orang sesudah kalian, ma naqasa dzalika min mulki syai'an, tidak akan merugikan kekayaan atau kerajaanku, kata Allah. Jadi taatnya kita, takwanya kita, atau maksiatnya kita itu tidak akan mempengaruhi kerajaan Allah atau kekayaan Allah. Nah, sekali lagi, ketakwaan kita itu adalah rahmat dari Allah. Ma naqasa dzalika min mulki syai'an, tidak akan mengurangi perkara itu dari kerajaan atau kekayaanku. Ya ibadi lau anna awwalakum, wahai hambaku, jika di antara kalian, yaitu orang-orang sebelum kalian, wa akhirakum dan orang-orang setelah kalian, wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wa'idin, jika di antara kalian qamu berdiri fi sa'idin di atas bukit, wa'idin fasa'aluni dan kalian memintakan perkara-perkara dunia ataupun akhirat kepadaku, fa'u'titu kulla wa'idin mas'alatahu, maka aku akan berikan kepada kalian, karena kerajaan Allah itu besar. Nah, Allah Maha Kaya, ketika banyak memberi itu tidak akan berkurang, maka malah lebih dan lebih. Tidak kita atau tidak bisa kita bayangkan kekayaan Allah. Ma naqasa dzalika mimma indi, tidak akan berkurang kerajaanku, illa kama binaqsil mikhyatu idza udkhilal bahra. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, sesungguhnya perbuatan kamu uhsiha lakum, itu akan aku hisab, akan aku perhitungkan. Thumma uwafikum iyyaha
Faman wajada khairan falyahmadillah, maka aku akan berikan balasannya. Nah, setiap perbuatan kalian akan aku hisab kata Allah, dan aku akan ganjarkan balasannya. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang menemukan atau mendapati kebaikan, maka pujilah Allah. Falyahmadillah. Waman wajada ghairu dzalika, kalau kalian tidak menemukan kebaikan itu, fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah kalian mencela kecuali diri kalian sendiri. Artinya kebaikan itu dari Allah, keburukan itu dari diri dan nafsu kita sendiri. Oke? Hadis ke-24 ini banyak, kita ambil ijmalnya aja, dan itu sudah cukup bahwa kita harus taat kepada Allah, tidak menzalimi satu sama lain. Yang kedua, Allah Maha Pengampun, mintalah ampun sama Allah. Itu hadis yang ke-24. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim, hadis yang ke-25. An Abi Dzarrin, dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu memperoleh pahala yang lebih banyak. Ahlud duthur itu orang-orang yang kaya. Bil ujur, mereka banyak mendapatkan pahalanya ya Rasulullah. Yusalluna kama nusolli, mereka sholat seperti halnya kita sholat. Yasumun, mereka berpuasa seperti mana kita berpuasa. Wa yatasaddaqun, mereka bersodakoh. Bifuduli amwalihim, dengan kelebihan atau sisa harta mereka. Qala awalisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Nah, jadi mereka itu bertanya, ya Rasulullah, mereka enak banget, orang kaya itu udah mah banyak harta, mereka bersedekah dengan harta mereka, mereka juga banyak perkara-perkara yang berlebih dan berpahala bagi mereka, sedangkan kita miskin ya Rasulullah. Qala aw laisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, innalakum bikulli tasbihatin shadaqah, sesungguhnya tasbih kalian itu sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah, dan ketika takbir kalian itu membesarkan Allah itu sedekah. Wa kulli tahmidatin, setiap tahmid alhamdulillah kalian adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan setiap kalimat tahlil kalian la ilaha illallah sedekah. Wa amrin bil ma'ruf sedekah, menyuruh kepada kebaikan itu sedekah. Wa nahyu anil munkar sedekah, mencegah kemungkaran sedekah. Tuh banyak tuh. Jadi yang nggak punya harta nggak usah khawatir, kita subhanallah 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 sedekah, alhamdulillah alhamdulillah sedekah. Nah, itu derajat kalau memang tidak memiliki harta. Tapi kalau mereka yang sudah memiliki harta, itu adalah titipan dari Allah, maka kewajiban bagi mereka adalah bersedekah. Wa nahyi anil munkar sedekah, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Nah, catat wa fi bud'i di sini kita artikan adalah hubungan antara suami istri di antara kalian itu adalah sedekah. Nah, bud'i. Ya, bud'i itu adalah berhubungan antara suami dan istri, itu di antara kalian adalah sedekah. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, apakah mungkin ketika kita berhubungan itu akan mendapatkan pahala? Karena berhubungan itu pasti adalah syahwat dengan istri kita, apakah berbuah pahala ya Rasulullah? Qala law wada'aha fi haram akana alaihi wazrun. Kalau kemaluan itu atau kalian berhubungan tanpa pernikahan dengan wanita lain, wada'aha fi haram, bukankah itu perkara yang haram juga? Nah, bukankah itu perkara yang haram juga? Akana alaihi wazrun, bukankah itu perkara yang haram juga? Fakadzalika, pun dengan hal yang demikian, idza wada'aha, jika kamu berhubungan meletakkan fil halal, yaitu di keadaan yang halal, kana lahu ajrun, maka akan dapat pahala juga. Kalau sudah suami istri, bebas ibadah, bernilai ibadah. Tapi kalau bukan suami istri, maka bernilai apa? Bernilai dosa. Ya, karena dia sudah zina, betul. Oleh karena itu, kalau dia sudah menikah mendapatkan pahala,
kalau belum maka akan mendapatkan dosa. Hadis ini menegaskan kepada kita, wahai orang-orang yang tidak memiliki banyak harta, nggak usah khawatir, banyak manfaat-manfaat yang lainnya yang bisa kita timbulkan dari perbuatan-perbuatan kita yang bernilai sodakoh di sisi Allah. Senyum kita sodakoh, zikir kita sodakoh, mencegah kemungkaran sodakoh, melakukan kebaikan sodakoh. Maka banyak sodakoh yang bisa kita lakukan. Baik, selanjutnya hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sodakoh. Setiap ruas persendian itu di antara manusia, tahu ya ruas persendian, sendi, tahu sendi? Kullu sulama minan nasi alaihi sodakoh. Setiap persendian itu harus disodakohi. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Salat duha. Nah, barang siapa yang melakukan salat duha, maka dia telah menjalankan perintah di hadis ke-26 ini, yaitu dia telah mensodakohkan persendian dia. Salah satunya adalah salat duha. Kalau mancing, pernah mancing? Pernah mancing Iqbal? Nak Iqbal? Kalau mancing nggak ada cacing, ikannya datang apa enggak? Mancing nggak ada umpan di sungai Amazon yang sangat luas atau di sungai Nil, dapat nggak ikan? Ikan besar nggak dapat, ikan cupang juga nggak dapat, ya kan? Ikan sepat juga nggak dapat. Kenapa? Karena nggak ada cacingnya. Cacing itulah umpannya. Maka bagaimana kita meminta rezeki kepada Allah kalau nggak ada umpannya? Dan umpan, sebaik-baik umpan rezeki adalah sholat duha. Oke, sholat duha. Ta'dilu bainal itsnaini sodakoh. Nah, garis bawahi ta'dilu bainal itsnaini sodakoh, melerai orang atau mendamaikan orang yang berselisih, itu sodakoh. Tuh, ada yang berantem, kita lerai, kita damaikan, sodakoh. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi, dan membantu orang menaiki tunggangannya atau kendaraannya. Fatahmiluhu 'alaiha, yaitu membantu dia, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau membantu mengangkat barang bawaan dia ke transportasinya atau ke hewan tunggangannya, bernilai apa? Sodakoh. Ngebantu teman sodakoh, ngebantu orang naik tunggangan sodakoh. Wal kalimatu thayyibatu sodakoh, kalimat yang baik itu sodakoh. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah sodakoh. Tuh, pergi ke masjid bernilai sodakoh. Wa tumitul adza anit tariqi sodakoh. Tumitu itu artinya tuzilu, yaitu menyingkirkan, menghilangkan, al-adza yaitu sesuatu yang menyakitkan di jalan, sodakoh. Misalnya nanti nih kalian pulang ke rumah, jalan ngelihat ada ranting atau misalkan batang pohon yang mengganggu orang di perjalanan, kalian singkirkan, maka bernilai sodakoh. Ya, bernilai sodakoh. Jadi ini banyak ini hadis sebelumnya dengan hadis yang 26 ini itu saling menguatkan satu sama lain, yaitu sodakoh banyak caranya. Jadi nggak usah khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis yang ke-27. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an. Al birru husnul khuluqi, kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik. Wal ithmu mahaka fi nafsika wa karihta, dan dosa itu atau kemaksiatan itu mahaka fi nafsika, apa-apa yang terlintas dalam dirimu, haka itu terlintas, wa karihta, dan kamu merasa ketika melakukan itu tidak nyaman, risih, wa karihta an yattali'a alaihin nas, risih rasanya melakukan itu di hadapan orang lain, maka itu adalah ithmun jauhi. Ustadz, ini perkaranya boleh atau enggak ya? Coba kamu rasakan, kamu pikirkan. Kalau kamu melakukan perbuatan ini membuat hati kamu tenang, maka itu kebaikan. Tapi kalau sebaliknya, maka itu ithmun, tinggalkan. Nah, ini istilahnya adalah firosah.
firasat. Jadi firasat para aulia itu, kekasih-kekasih Allah itu, hamba-hamba pilihan Allah itu selalu benar firasatnya. Nah, maka ikuti kata hati kalian. Rawahu Muslim wa an Wabisa bin Ma'badin radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'al an birri. Qultu, aku mendatangi Rasulullah. Lalu beliau berkata, ji'ta tas'al an birrin? Qultu, na'am ya Rasulullah, apakah kamu ingin menanyakan perkara kebaikan? Qultu, kata Wabisa bin Ma'bad, na'am ya Rasulullah. Qala istafti qalbak. Nah, tanyakan kepada hati nuranimu. Istafti qalbak, tanyakan kepada hati nuranimu. Albirru matma'annats alaihin nafsu. Kebaikan itu apa yang dapat mendatangkan ketenangan di dalam diri kamu. Jadi ketika kita melakukan kebaikan itu ada kepuasan sendiri. Nah, itulah ketenangan, itulah kebaikan itu. Watma'anna ilaihil qalbu, hati menjadi tenang. Wal ithmu, nah, dosa itu mahaka fin nafsi wa taraddada fi sadri. Rasanya ketika melakukan itu ada getaran, tidak nyaman, risih. Nah, itulah ithm. Wa taraddada fi sadri. Jadi ada keraguan dalam hati atau dada kita. Wa in aftaka an-nasu wa aftauka, haditsun hasanun. Wa in aftaka an-nasu wa aftauka. Jadi kalau ada orang yang bertanya kepadamu, kamu jelaskan kepada mereka. Maka hadis yang ke-27 ini menjelaskan kepada kita satu, kalau kita ingin melakukan kebaikan, maka mulailah kebaikan itu jangan ragu-ragu. Ingin bantu teman, jangan ragu-ragu, bantu teman. Nah, maka kebaikan itu nggak boleh dinanti-nanti. Jadi harus disegerakan. Itu hadis yang ke-27. Selanjutnya, Al-Hadits Ats-Tsamin wal Ishrun, hadis yang ke-26. An Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyah, diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Jadi Rasulullah itu menasihati kami mau'idatan, dengan sebuah nasihat. Wajilat minhal qulub, ketika kita mendengarkan nasihat Rasulullah pada hari itu, hati kita itu gemetar. Wajilat minhal qulub, hati rasanya seperti ada getaran. Wa dzarafat minhal uyun, membuat air mata kita mengalir ketika mendengar nasihat Rasulullah ini. Faqulna ya Rasulullah, kata para sahabat, wahai Rasulullah, ka'annaha, seakan-akan nasihat kamu ini mau'idhatun muwaddi'in, yaitu nasihat perpisahan. Ada apa ya Rasulullah? Fa'usina, nasihatkan kami, wasiatkan kepada kami ya Rasulullah. Qala usikum bitaqwallah azza wa jalla, aku wasiatkan kepada kalian wahai sahabat-sahabatku, bertakwalah kepada Allah. Wasam'i wa ta'ati, sama yaitu taat, nurut dengan perintah Allah dan Rasulnya. Wa in ta'ammaru alaikum abdun, walaupun, nah ini asam wa ta'a, menaati, mendengar perkataan syariat agama kita, yaitu perintah Allah dan Rasul, dan ditambah satu lagi apa? Menaati perintah pemimpin kalian. Wa in ta'ammaru alaikum abdun, walaupun yang memimpin di antara kalian itu adalah abdun, seorang hamba sahaya, walaupun dia perkataannya benar, maka sama, dengarkan, taati. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, maka sesungguhnya di antara kalian itu hidup setelahku, fasayara ikhtilafan, maka kalian akan dapati ikhtilaf, perbedaan, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian mengikuti sunnahku, wa sunnah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan mengikuti sunnah-sunnah amalia khulafa ar-rasyid. Addu alaiha bin nawajid. Addu itu artinya nih, addu, gigit dengan gusi, dengan gigi geraham, gigit. Artinya apa? Ini makna majazi, yaitu istamsik, berpegang teguhlah kalian, bin nawajid, dengan kuat. Wa iyyakum, artinya apa? Berpegang teguhlah dengan syariat Allah, jangan ragu-ragu dengan syariat Allah dan syariat Rasul.
Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhilah kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, sesungguhnya perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu dhalalah, sesat, menyesatkan. Ingat kemarin hadis ke-5 kita telah belajar bahwa tidak semua perkara itu bid'ah menyesatkan, enggak. Ya, baca Quran sebelum sholat Jumat bid'ah enggak? Pertanyaan Ustadz, biasanya nih di Masjid Al-Maktum sebelum sholat Jumat beberapa itu ngaji Quran pakai mic, boleh nggak? Boleh atau bid'ah itu? Boleh nggak? Nggak boleh ragu, harus yakin. Boleh atau nggak? Boleh. Kenapa? Karena membaca Al-Quran dalam Al-Quran boleh atau dianjurkan? Boleh dan dianjurkan. Boleh dan dianjurkan. Mengapa banyak orang yang bertanya-tanya tentang membaca Al-Quran hukumnya, boleh atau tidak? Nah, karena banyak di antara kita di Mesir sana, itu 10 menit sebelum sholat Jumat, itu ada qori yang ngaji. Nah, nanti kita contoh coba di sini. Jadi ada satu syekh, imam, itu duduk di kursi, berhadapan dengan para jemaah. Jemaah yang sebelumnya baca Quran atau baca surah Al-Kahfi, tutup semuanya. Setelah itu apa? Setelah itu mendengarkan qori ini gak lihat Quran, atau artinya hafal dengan qori, dengan qiraah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, semua mendengarkan. Ada golongan sebelah yang bilang, ngapain baca Quran di qoriin sebelum Jumatan? Bid'ah tuh, Rasulullah nggak pernah ngelakuin. Nah, ini ahlu bid'ah nih, orang-orang seperti ini nih, yang hanya bilangnya bid'ah, nggak tahu esensi artinya bid'ah itu apa. Nah, bid'ah itu bukan segala sesuatu yang di zaman Rasulullah nggak dilakukan itu nggak boleh. Yang dimaksud bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada di dalam syariat Islam, baru namanya bid'ah. Kita kiaskan, baca Quran itu boleh atau tidak? Boleh. Disyariatkan di dalam Al-Quran? Ya. Maka ngaji Al-Quran sebelum Jumatan boleh. Tasbih boleh nggak? Sekarang banyak tasbihnya bisa nyala. Nah, kalau misalnya tasbihnya beli di Turki, ada tuh tasbih Turki itu katanya bukan nyala, wangi. Nah, Ustadz pernah dikasih oleh guru Ustadz, itu tasbihnya wangi terus. Oke, pakai tasbih, bid'ah nggak? Enggak. Kenapa? Karena dengan wasilah tasbih kita diperintahkan nggak sama Allah dan Rasul berzikir. Sudah selesai perkara itu. Ya. Selanjutnya, fasayara ikhtilafan katsiran fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin addu, yaitu gigitlah atau berpegang teguhlah kalian dengan syariat Allah, wa iyyakum, dan jangan kalian melakukan perkara yang baru, fa inna kulla bid'atin dhalalah, perkara baru itu bid'ah dan bid'ah itu menyesatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daud dan At-Tirmidzi, atau memiliki derajat hadis hasan sahih. Hadis ke-29 insyaallah kita lanjutkan besok hari. Oke, sepakat? Ya, hari ini kita cukupkan dulu sampai hadis ke-26. Insyaallah besok kita akan lanjutkan. Nah, kalau besok kita akan buat 2 majelis. Mungkin majelis di sore hari dan majelis seperti ini di malam hari. Nanti Ustaz sampaikan kepada pengurus agar kalian tidak ikut kultum. Gitu. Malam hari besok doang. Jadi biar lebih cepat. Harusnya kita mulai setengah 9, tapi karena ada kegiatan maka dimulainya dari jam 9. Oke? Quran lebihnya mohon maaf. Wallahu taala a'la wa alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Intashiru ghafarallahu lana wa lakum. Sallu ala sayyidina Rasulillah.